أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Darussalam Kota Wisata Ciangsana Gunung Putri Bogor. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tentu saja berkaitan dengan hal yang kita lakukan di setiap hari berkaitan dengan makanan. Makanan tidak sekedar halal, tetapi kita harus perhatikan unsur makanannya dan bagaimanakah cara kita mendapatkan makanan tersebut. Itulah yang kita bahas dalam kesempatan kali ini bersama guru yang kita cintai. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ki Haji Sumarno Syafi'i dan insya Allah nanti Ki Haji Khalil Nafis akan menyusulnya. Tentu saja seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da sayyidina wan nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba al-ayah. Bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatiz, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan pada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tiada terhitung akan jumlah dan banyaknya, yang sampai saat dan detik hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di planet dunia, yang sekaligus Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Dan dengan izin Allah
kita bisa kumpul duduk bersama dalam pengajian Damai Indonesiaku, insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tinggal menghitung hari kita akan datang tamu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Kita ketemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti oleh kita semua. Bulan menjadi penghapus daripada salah dan dosa kita. Sekaligus kelak nanti bulan Ramadan adalah bulan kita berinvestasi untuk kita menghadap kepada Allah, baik di alam barzah maupun nanti kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita jadi umat Rasul yang memiliki konsep ajaran yang begitu sempurna. Sampai-sampai bukan saja urusan ibadah, urusan makan kita pun ditata, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pak kaitan urusan makan dengan hidup? Sebab hidup butuh makan, tapi makan bukan untuk hidup. Ingat, hidup butuh makan, tapi yang namanya makan bukan untuk hidup. Karena makan adalah merupakan kebutuhan kita di dalam kehidupan. Dan hidup kita bukan semata-mata untuk makan. Maka bagaimana Allah mengatur tatanan cara kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna, agar memiliki perbedaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita lihat tumbuhan makan, hewan makan, manusia juga makan. Namun yang dimakan oleh tumbuhan tidaklah sama seperti yang dimakan oleh hewan. Yang dimakan oleh hewan kadang ada yang sama oleh manusia, tapi banyak yang berbeda. Karena itu Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah tadi jelas mengidentikan, memberikan satu penjelasan kepada kita. Ya ayuhan nas, Allah panggil dalam Al-Quran bukan sekelompok manusia, tapi all of the people, yang namanya seluruh manusia. Artinya kan Quran ini berbicara global, bukan lokal, bukan hanya berbicara hanya satu kelompok dan golongan. Karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ingat, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada pilih kasih. Apakah dia orang beriman, apakah dia orang kafir. Karena demi yang namanya menjaga kesempurnaan identitas fitrah manusia. Ternyata tidak lain dan tidak bukan berangkat dari mana? Asupan makanan. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan oleh kamu sekalian apa yang ada di dalam dunia ini. Yang Allah sediakan ini, apa yang ada di dunia boleh kau makan. Tapi dengan catatan halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Bu, mau yang baik apa yang mau nggak baik? Ya jelas kita beda dengan binatang. Kalau kita kepengennya yang baik-baik, tapi kadang-kadang ketika kita yang namanya udah terdorong dengan segala kebutuhan, lupa yang dengan segala nilai yang baik, yang pada akhir gilirannya terjebak. Maka di ujung ayat itu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan coba-coba kau dalam mencari urusan makan terjebak mengikuti langkah jejaknya setan. Karena terus dia akan menghancurkan nilai kesempurnaan kita, nilai derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nyatakan dalam surat At-Tin, manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illal ladzina amanu. Cuma nanti kecuali orang yang beriman, kesempurnaan tidak akan mendapatkan, tidak akan menjamin orang itu akan menjadi mulia. Kesempurnaan itu tidak menjamin kita yang namanya kita akan mendapatkan derajat yang sempurna. Tapi kesempurnaan akan mendapatkan derajat yang sempurna ketika kita ada iman.
Maka di ujung itu ayat Allah lanjutkan summa radadnahu asfala. Kenapa manusia dapat derajat yang rendah, lebih rendah daripada binatang, lebih hina daripada iblis? Iblis keruan yang namanya mereka akan jadi penghuni neraka, tapi manusia akan jauh lebih hina daripada iblis dan binatang. Ternyata ada satu konsep kalau kita pengen mulia, illal ladzina aman. Bagaimana keimanan kita jaga? Justru keimanan ini adalah akan menjawab segala kebutuhan, kemauan. Mau manusia tidak akan pernah ada cukupnya. Mau kita enggak pernah ada kenyangnya. Perut begini kecil kata Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali bilang? Al-butunu kalbihar idam talat fala muli alaih. Si perut ini kecil tapi lebih luas daripada lautan. Dimasukin ke dalam perut laut pun barangkali kalah luasnya daripada perut kita. Orang tidak pernah ada yang cukup dan manusia nggak pernah ada yang merasa kenyang. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau kita doa makan kita minta kenyang apa minta berkah? Woi, minta kenyang apa minta berkah? Yang kita minta berkah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minta berkah, bukan minta kenyang. Bukan kita minta energi. Energi perlu dengan makanan asupan. Tapi sadar asupan yang mana yang kita butuhkan. Tidak selamanya mereka yang bergizi itu akan baik buat kita. Gizi hanya baik buat fisik, tapi belum tentu baik yang namanya buat rohani. Manusia ini adalah makhluk jasmani dan makhluk rohani. Badannya seger, badannya sehat, badannya kuat, keker. Tapi akibat asupan yang tidak halal, asupan yang tidak baik, asupan yang tidak diridhoi oleh Allah, haram dia embat, yang kagak jelas dia sikat, maka nanti akan melahirkan energi yang negatif dalam kehidupan manusia. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Asal ini akan kembali kepada asalnya. Bagaimana selanjutnya? Kita lanjutkan nanti pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi memahami tentang halalan thayyiban dalam pandangan Islam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan yaitu tentang halalan thayyiban dalam pandangan Islam. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamahul bayan alladzi yubayyinul halala wal haram. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa TV One rahimakumullah. Ibu bapak, berawal ketika kita belajar agama dan masuk Islam pasti dikenalkan mana yang halal, mana yang haram. Alhamdulillah semalam saya mengikrarkan saudara kita masuk Islam. Maka saya jelaskan tentang halal dan haram, mana yang wajib, mana yang mubah. Kita jelaskan kepada mereka. Ibu bapak juga begitu. Ketika kita berkomitmen pada Islam, maka Islam itu menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal mana jelas, haram itu jelas. Berkenaan Bapak Ibu sekalian tentang yang kita makan atau yang kita gunakan, itu seringkali kita ini dihadapkan dengan keraguan, ini halal atau ini haram. Lain lagi soal thayyibnya. Halal itu ma'abahallahu lana, Allah yang bolehkan kepada kita itu halal. Kalau haram ma'mana'allahu lana, Allah yang larang kepada kita itu adalah haram.
yang ada di tengah-tengah kita itu lebih banyak adalah untuk yang kita halalkan, bukan suatu yang diharamkan. Tetapi barangkali bertanya, kenapa ada sertifikasi halal? Yang kemarin viral soal logonya. Itu logo nggak penting Bapak Ibu sekalian, yang penting halal atau tidak, haram atau tidak yang kita konsumsi, yang kita juga gunakan. Oleh karena itu ketika kita bicara di dalam Al-Quran memang disebutkan adalah haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Di Al-Quran dijelaskan tentang apa yang diharamkan. Yang ada yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan-sembelihan yang bukan karena Allah. Oleh karena itu mau apapun dalihnya, kalau darah haram, kalau itu bangkai haram, kalau itu babi haram. Begitu juga kalau kita mau makan ternak, maka yang sembelihannya itu adalah sembelihan yang karena Allah. Maka ada pelatihan namanya sekarang itu Juleha. Di sini ada yang nama Juleha, Bu? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Juleha juru sembelih halal. Itu Juleha itu. Nah, saya pernah ke New Zealand, itu memang tukang sembelih halal ada pelatihannya. Maka tidak boleh al-munkhaniqatu wal mauqudatu wal marad wal mutaraddiyatu. Tidak boleh kalau hewan itu dicekik, dipukul, dibenturkan, ditanduk, itu nggak boleh. Jadi ini dimatiin bukan karena disembelih, yang halal karena disembelih. Makanya ada pelatihan tadi Juleha. Lalu kalau saya audit ke lapangan langsung lihat gimana cara nyembelihnya. Oh cuman cek gitu doang. Di sini hulkumnya nggak kena, jalan airnya nggak kena, itu tidak sah sembelihannya, maka jadinya jadi bangkai. Ibu bapak sekalian, ini baru halal lidzatihi, halal karena zatnya. Dulu tahun 90-an Bapak Ibu sekalian itu ribut di Indonesia tentang bagaimana kita ini bisa mendapat jaminan halal. Pada saat itu ada produk yang diekspos dari Malang, ini kampungnya Mas Agung ini, bahwa dia menemukan tentang campurannya olahan itu dari babi. Bagi majelis ulama, babi dan turunannya nggak ada ampun, artinya tidak akan pernah menjadi halal. Kenapa? Karena sudah ini tidak bisa ditolerir. Sama dengan ketika olahan itu ada dari unsur diri manusia, tulang dan apapun yang ada di manusia tidak bisa ditolerir, dia akan menjadi halal. Tidak bisa dinaturalisasi, nggak bisa. Proses perubahan tidak bisa. Seperti halnya dari homer menjadi cuka, nggak bisa. Dia tetap haram dan najis. Pada saat itu tidak ada yang mau tanggung jawab. Masyarakat juga pada ribut. Akhirnya apa? Majelis Ulama Indonesia mengambil alih saat itu agar mana-mana yang bisa dijamin kehalalannya. Orang ribut, kenapa sertifikasi halal? Harusnya sertifikasi haram. Karena yang ada dalam Quran adalah haram. Kan sedikit yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul. Itu yang dzatianya. Kemudian prosesnya yang tidak disembelih dengan cara halal. Dengan cara karena Allah. Seperti dipukul, dibenturkan, dijatuhkan itu. Dan juga disembelih kepada selain Allah. Oleh karena itu yang perlu adalah sertifikat haram. Perdebatan panjang kami sampaikan, yang disertifikat halal itu pasti halalnya, yang tidak disertifikat halal berarti tidak tentu halal, juga tidak tentu haram. Enggak ada yang menjamin. Itu awal mulanya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa memang kita ada mandatori kewajiban untuk disertifikasi halal. Konstitusi kita mengamanatkan kepada majelis agama yang bisa menjawab secara detail bagaimana kebenaran menurut agama. Kalau dalam Islam namanya syariah compliant, majelis ulama sebagai tenda besar umat Islam, seluruh ormas bergabung di dalamnya, maka majelis ulama diberi kewenangan. Karena kalau generasi A diberi kewenangan, generasi B tidak setuju. Kalau B diberi kewenangan, yang C tidak setuju. Sementara A, B, C sampai F sampai seterusnya itu bergabung yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Majelis Ulama Indonesia.
Indonesia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita memastikan yang halal, meskipun kita mayoritas umat manusia di Indonesia adalah beragama Islam, tentu yang disebut ada haram tidak. Karena memang produk olahan di dalam negeri dan di luar negeri banyak campurannya. Bahkan itu yang kapsul-kapsul itu Ibu Bapak sekalian, itu paling mudah kalau biasanya dari unsur babi. Biasanya saya nggak sebut biar nggak kena produknya. Ya. Karena apa? Babi itu Bapak Ibu sekalian murah dan mudah larut dalam tubuh kita. Ibu Bapak, anatomi tubuhnya ini kata dokter itu banyak miripnya dengan babi. Maka kalau nanti sering makan babi bisa nyeruduk. Nah yang biasa nyeruduk ini banyak yang lupa mau makan daging keliru ke babi. Karena kita ingin memastikan yang dulu mau turun tangan ke MUI, maka MUI lah Bapak Ibu sekalian yang turun tangan. Kalau sekarang diakui, direcognize, diterima oleh pemerintah, dijadikan undang-undang, maka MUI berterima kasih kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh negara umat Islam nih makan yang halal. Ini kok diem apa? Ini diem apa jangan-jangan ini biasa yang haram ini nggak lihat? Hah? Nggak lihat logonya itu kan kalau masuk harus tahu logonya, gampang dibaca halal. Hanya ingin tahu ini halal apa? Nggak terlalu neko-neko, pokoknya kalau ngelihat itu halal udah masuk. Kalau anak saya yang SD kalau masuk ke restoran, bah lihat bah ada halalnya kok nggak ada bah keluar lagi bah bilang begitu anak saya. Jadi logo itu hanya untuk memberitahu bahwa sebuah rumah makan itu halal. Itu baru halal. Belum toyib. Kalau toyib Bapak Ibu sekalian yang pas dengan kondisi kita. Itu lain halal karena memang dia ini air halal tapi cara mendapatnya bisa jadi haram. Demikian juga Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara soal halalan toyiban artinya makanan itu menyehatkan bagi kita. Ibu, dulu saya masih muda, pengen makan duren tapi nggak punya uang untuk beli duren. Saya nggak bisa makan duren. Sekarang Kiai Sumarno banyak duitnya, beli duren nggak bisa makan duren. Kenapa? Penyakitannya udah muncul Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu nggak makan duren karena memang nggak kuat bayarnya. Sekarang bisa bayarnya nggak kuat badannya. Kita lanjutkan nanti. Justru Kiai Sumarno nanti kemana-mana kita cari duren Kiai ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kedua guru kita telah menyampaikan mukadimah yang insya Allah saya yakin pasti memunculkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan lebih perjelas lagi dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang makanan yang halalan toiban. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan penjelasan dari guru kita dan insya Allah agar semakin jelas tentang konsepsi halalan toiban kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Yundis yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Ustadz Sepeni dan Ustadz Khalil tentang masalah makanan halal dan thayyibah. Itu makanan-makanan yang telah ditentukan oleh Allah sesuai dengan ketentuan seperti babi yang haram, darah, bangkai dan tidak. Yang kami tanyakan lebih luas dari itu Pak. Indonesia ini masyarakat Islamnya mungkin 85% Pak. Tapi sepengetahuan saya sampai hari ini yang digujang-gujangkan masalah sertifikat halal. Seingat saya Pak, bahwa penghasil daging terbesar non muslim malah negara New Zealand. Kira-kira di mana letak salahnya Pak? Itu demikian. Saya kira-kira beberapa waktu yang lalu pernah ke Malaysia Pak, dengar ceramah profesor orang Indonesia tentang hasil atau produk halal Pak. Oleh pemerintah Malaysia, Profesor Musud nggak boleh pulang sebentar ke Indonesia, dipinjam. Karena negara-negara Asia, negara lain minjem mereka untuk memberikan pendaftaran bagaimana menghasilkan produk yang halal Pak. Itu bukan negara muslim Pak. Yang saya tanyakan di mana salahnya sih kita yang diributkan kok sertifikat yang kecil. Padahal orang berlomba bagaimana menghasilkan produk yang halal. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memang ibu dan bapak, permasalahan halal dan haram sesungguhnya buat kita umat Islam di Indonesia agak sedikit rumit. Walaupun Allah jelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Tapi kita harus sadar, orang menentukan halal itu bukan sekedar logonya. Apa artinya logo bisa dijual beli? Kan begitu. Oleh karena itu wajib kita tahu. Pertama, wajib kita tahu. Bagaimana cara kita tahunya? Dari awal produksinya umpama itu makanan, kita harus tahu. Ketika kita tidak tahu produksinya, walaupun ada catatan, nah inilah tugasnya majelis ulama. Ya. Dan tugasnya aparatur pemerintah yang berkaitan dengan itu. Kalau bagi kita adalah soal halalnya dulu. Kalau begitu jelas halalnya, baru kita berbicara thayyibannya. Sebab enggak semua yang halal juga thayyib. Artinya yang layak buat kita. Kayak tadi bilang orang udah umur sekian puluh tahun masih makan durian, durian itu halal. Tapi kalau udah umur 60 tahun makan durian yang udah banyak selnya pada kendor, insya Allah akan kedodoran, Pak. Nah, ya kan. Jadi Allah juga kan adil, Bu. Halalan thayyibah. Yang halal, yang baik, yang layak, yang tepat. Nah, setelah kita tahu yang halal yang bagaimana tadi, yang jelas produknya. Lalu pas saya nggak jelas produknya, bagaimana caranya ketika pada waktu nggak penyembelihannya, umpama kayak daging. Tadi Bapak tanyakan bagaimana, kita kan nggak menghasilkan produsen daging yang terbesar. Yang terbesar adalah Australia. Apakah pemotongannya benar, baca bismillah atau enggak? Ketika kita ragu dengan daging itu, begitu kita mau makan, fakra'u bismillah, baca bismillah. Gampang kok, nggak sulit-sulit amat. Ini yang zatnya halal. Yang kita nggak tahu cara pemotongannya. Jangan asal tenggak. Kadang-kadang kan kita asal tenggak gitu ngeliat bistik enak, kita embat tuh makan. Sadar bro, bistik emang enak, tapi Anda tahu nggak cara motong sapinya? Kalau nggak tahu cara motong sapinya, taunya saja kita masih ragu-ragu. Ketika ada keraguan, disuruh kita baca apa? Baca wa kullu amalin la yubda'u fi bismillah bil hamda aqta wa abtara. Tadi kan tujuan makan minta berkah, bukan minta kenyang doang. Gemuk belum tentu yang namanya kuat ibadah. Iya. Maaf yang gemuk, saya juga kan alhamdulillah kurus. Tapi yang kurus juga belum tentu orang itu nggak bergizi, tidak. Belum tentu nggak berenergi. Makanya gemuk belum tentu berenergi. Setelah dia punya energi, energinya kemana? Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita suruh makan yang halal dan yang baik, supaya kita bergizi, berenergi. Setelah berenergi, kita bisa menghasilkan yang positif. Yang positif. Lah kalau nggak menghasilkan positif buat apa? Energi kita banyak orang yang makan kenyang, banyak orang yang dapat kenyang. Jadi kan halal ada dua, ada zat dan juga ada caranya. Nah ini cara ini yang paling penting. Zatnya halal tapi caranya nggak jelas. Hasil rekayasa, menipu kiri, nipu kanan. Yang penting asal dapat, yang penting perut kenyang. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kan saya bilang tujuan hidup kita bukan cari makan. Kalau orang tujuan hidupnya cari makan, apapun dia makan. Dan siapapun bisa dimakan. Baik Kiai, kita masih ada banyak pertanyaan luar biasa sekali jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Eva yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pemaparannya dari Pak Kiai. Berkenaan dengan makanan, apabila kita telah terlanjur memasukkan makanan haram, ada sebagian keterangan menyebutkan apabila diri atau tubuh kita telah kemasukan makanan haram atau subhat, maka kita akan sulit untuk mendapatkan petunjuk atau nasihat dari seseorang. Yang lebih parah, apakah ibadah kita dapat diterima? Itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana agar kita ingin kembali membersihkan diri atau tubuh kita, dan apakah makanan haram itu bisa hilang seketika dalam diri atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Bahkan ada hadis juga yang menekankan 40 hari begitu ya, tidak diterima salatnya. Bagaimana penjelasannya, Kiai? Makasih Bu Eva dan para hadirin pemirsa rahimakumullah. Man akala haraman lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Man akala haraman fannaru aula bihi. Kalau makan barang haram, salatnya 40 hari tidak diterima. Jadi kalau sudah tidak terima salatnya, sementara salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tidak ada lagi kontrol dalam hidupnya, tidak ada lagi pengingat. Maka nasihat dari kuping kanan ke kuping kiri, bahkan nggak pernah masuk kuping, masuk rambutnya. Nah, kalau kita makan barang haram, fannaru aulabi, neraka lebih utama. Mungkin kita berpikirnya neraka setelah kematian, di dunia pun juga terasa neraka. Ibu bapak ketika dulu dalam keadaan masih sederhana, saya nggak nyebut miskin, masih pas-pasan, ya, hidupnya masya Allah penuh kasih sayang suami istri, ya, perhatian, masya Allah, semua rajin ibadahnya. Pas suaminya kaya, pendapatannya banyak, ia nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Karena banyak uang dia nggak pulang-pulang. Istrinya, perempuannya itu juga nggak pulang-pulang. Kenapa? Sosialita. Anaknya, naudzubillah, kena narkoba. Itu gimana rasanya barang haram uang yang banyak terasa di neraka. Jadi neraka tuh tidak hanya pada setelah kematian, kita doa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya majelis ulama untuk himayatul ummah, untuk melindungi umat, agar umat ini kalau dikasih nasihat oleh Kiai Sumarno itu didengerin. Ibu bapak nggak bakalan bisa langsung meneliti siapa yang motong, bagaimana sapinya, bagaimana ayamnya. Maka MUI saat itu turun tangan dengan LP POM-nya langsung mengaudit di mana tempat potong sapi, dan itu sifatnya sukarela saja, bukan mandatori, bukan kewajiban. Nah sekarang diwajibkan karena kita butuh yang halal. Jadi senang kalau ada undang-undangnya, pemerintah mau ngambil untuk administrasi, tapi yang menentukan halal dan haram tetap ulama. Administrasinya, pendaftarannya, ngeluarin kertas sertifikatnya, tapi yang menfatwakan adalah MUI yang melakukan audit di lapangan, namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Biar ibu sekarang ngerti, jadi kerjasama Kementerian Agama, LPH itu bisa lembaga auditor. Yang masuk sekarang LP POM, Skovindo itu masuk, dan lain-lain nanti juga didaftarkan. Pihak ketiga, baru MUI itu menghalalkan. Jadi ibu kalau nanti masuk ke restoran, ada halalnya, ada logo halalnya, kemudian kok haram isinya, maka yang tanggung jawab di hadapan Allah adalah majelis ulama, LPH, dan Kementerian Agama. Jadi ibu-ibu nggak kena dosa. Tapi kalau sembrono masuk saja ke restoran, mau halal mau haram disantap, ibu tanggung jawab sendiri. Bukan kita yang tanggung jawab. Karena apa? Kesembronoan itu. Itu berkenaan dengan halalnya. Kemudian terlanjur dimakan, Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu, saya dulu pernah bareng istri saya perjalanan dari sini saya ke Belanda, dari Belanda saya ke Jerman, dari Jerman saya ke Wina, ya ke Wina, kemudian saya ke Perancis. Mohon maaf, agak saya cerita saja, ini lagi bulan madu sama istri saya. Tapi bulan madu udah terlambat, anak sudah 4, daripada cari yang baru, jadi yang lama aja dibikin rasa baru. Saya makan nggak tahu, kalau istri saya sangat hati, saya makan keliru. Duh, ternyata setelah saya baca kok ini bacon, waduh. Ini gimana caranya? Apa saya gimana cara bersihin mulutnya? Mau pakai berkumur-kumur ya debu apa gimana ini gitu kan gitu. Jadi ibu bapak sekalian, yang di luar kita bersihkan. Tentu kalau membersihkan itu babi, anjing itu kan ihdahuna biturab. 7 kali dihabiskan dulu ya, dibersihkan bau rupanya, kemudian dicampur dengan debu. Salah satunya ada dari 7 kali, di salah satu dari 7 kali ada dengan debu. Kenapa bukan Mama Lemon? Ini dari hadis, ini namanya tauqifi. Ternyata setelah diteliti, bakteri itu bisa mati kalau pakai tanah. Jadi nggak bisa pakai sabun, apalagi Mama Lemon.
Makanya di beberapa negara yang non muslim itu Bapak Ibu sekalian mengimpor tanah untuk mencuci barang yang dipakai, barang namanya gorengan dipakai untuk goreng babi. Ibu bapak masuk sekali, bapak sekalian menggoreng ayam, sapi, maka ikut najis, itu haram jadinya. Jadi haram karena proses tadi campuran olahan itu. Ini yang diteliti oleh MUI. Oleh karena itu kalau sudah terlanjur masuk, sudah yang luar-luar dibersihkan, yang dalam bersihin dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, istighfar, mohon lindung kepada Allah. Besok lebih hati-hati. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari guru kita, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan sebelum kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya, mencermati penjelasan dari Kiai Khalil tadi berkaitan dengan makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita dan itu sifatnya haram. Nah Kiai Khalil, apakah ini memang bisa kita kaitkan dengan Rasulullah yang mengajarkan satu doa pada saat kita sholat duha, wa in kana haraman fatohirhu. Nah ini apakah memang dimaksud bahwa apa yang ada dalam diri kita itu bisa dibersihkan atau seperti apa? Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan karena tidak tahu, karena lupa, karena khilaf, Allah maafkan. Karena mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah dan tempatnya keliru. Oleh karena itu kesalahan kekeliruan yang karena tidak sengaja Allah tidak menghukumnya. Wa in kana haraman fatahhirhu, artinya kalau sekiranya rezeki yang kita dapatkan itu jalannya haram, ya Allah ubah, belokkan menjadi suci. Tapi yang masuk dalam kita itu haram, tetap haram, cuman Allah ampuni. Jadi beda dengan seperti halnya kita memang dari haram itu dihalalkan. Contoh ini punya orang, kalau air ini punya orang, saya minta ke orang lain. Awalnya kalau saya diambil dengan cara tidak diberitahu, itu menjadi haram. Tapi kalau saya datang meminta halalnya, maka menjadi halal. Itu cara. Tapi kalau sudah terlanjur masuk, ya kita minta ampunan, minta maaf, mohon maaf. Kalau tidak dimaafi, ketika berhak dengan hak adami, maka Allah juga akan memaafkan. Tapi kalau ada hak adami yang belum dimaafkan, Allah nggak bisa memaafkan. Maka ibu bapak sekalian, kalau punya utang nggak bisa minta ampun pada Allah, bayar utangnya. Pak, saya udah minta istighfar Pak, sementara punya utang, yang nggak bisa lunas sebelum bayar utang gitu loh. Jadi jangan nanti pulang punya utang hanya istighfar, itu nggak lunas ya. Kalau cuma istighfar aja kredit macet terjadi di mana-mana begitu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Agya yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Agya, jamaah Masjid Darussalam ini dan dari Pejuang Subuh. Saya ada pertanyaan nih Ustadz, bagaimana jika kita ada hutang di bank, pakai bunga, dan hutangnya masih hingga 10 tahun ke depan, itu kan jadi riba tuh. Apakah sampai saat hutang kita selesai, tiap makanan yang kita makan menjadi haram, dan apakah ibadah menjadi tidak diterima terus sampai saat itu? Baik, pertanyaan luar biasa ini. Kiai, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Buka kartu hutang properti dia. Ini buka kartu sendiri. Jauh hutang properti, masih punya cicilan 10 tahun. Baru jalan 5 tahun, kan begitu. Ya jujur aja, kenapa sih? Lalu bagaimana kondisinya? Saudara-saudara, ketika Anda membeli sesuatu, ketika itu pula Anda harus menerima resiko dan tanggung jawab. Itu pertama. Ketika memang itu sudah ada perjanjian antarodin bainahuma, ada keridoan di antara keduanya. Kalau saudara menggugurkan uang prestasi dalam hukum dunia bisnis, cuma Pak ini kan ada ribanya. Lo kena tahu riba, lo kenapa lo kerjain? Logikanya kan begitu. Sekarang kan ada bank syariah. Nah, ketika ada bank syariah, carilah dengan cara jalur syariah. Kalau Pak nggak ada cari syariah, ya tunggu dulu, sabar. Jangan terpaksa, nih kan kadang-kadang. Yang kita bilang tadi, wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Ketika ada kemauan terdesak dengan alasan terdorong segala macam tetek banking ini tuh, itu adalah alasan klasik. Sekarang ini udah arahnya era modern. Jangankan syariah itu ada di Indonesia, sampai di Inggris juga ada yang namanya syariah. Apalagi Bank Indonesia banyak, Pak. Syariah begono begini. Itu biasalah keluhan orang yang pengen jalan cepat, jalan singkat. Sebab saya juga punya pengusaha properti, jadi saya tahu dah kelakuannya lah. Lalu bagaimana caranya? Resiko tanggung sendiri, Anda tahu dari awalnya itu riba. Kenapa Anda kerjakan? Lalu bagaimana sekarang kita udah terjebak kayak begini? Siapa yang menjebak? Jawabannya. Karena berdasarkan kebutuhan, darurah, saya nggak bisa punya rumah, saya nggak punya tempat tinggal. Ad-daruratu tutbihul maqdurah, kaidahnya benar. Tapi kalau masih ada pilihan yang bisa untuk menaungi kehidupan, cari jalan yang lain. Kecuali emang udah buntu banget, diusir sama mertua, orang tua nggak punya apa-apa, tempat tinggal kagak ada. Kalau sudah terlanjur, apakah mestinya kita harus pindahkan ke bank syariah atau seperti apa? Sekarang kan ada yang namanya take over dengan bank syariah. Kenapa kita nggak bisa pindahkan dengan bank syariah? Kecuali tidak ada pilihan. Ya. Nah ini kan gampang caranya. Kalau nggak Ustadz Agung nanya juga, saya nggak bakal menjelasin sebab ada nilai properti, ada hukum bisnis, Pak. Nah, jadi, boleh dipindahkan, bisa dipindahkan kalau dia mau. Ya, kalau kita betul-betul, lalu udah keterlanjuran, saya bagaimana? Seperti kayak macam kalau memang udah lunas. Ini lunas nih, kayak tadi orang makan udah ketelan. Kan begitu. Fastaghfirullah allidzunubihim wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum fastaghfirullah allidzunubihim. Minta ampun kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni? Enggak usah khawatir, tugas kita minta yang ngampunin Allah. Jangan campur tangan urusan Allah. Makanya sama juga begitu tadi ke Halil bilang, urusan halal ada prosedurnya, ada ulamanya, ada lembaga lagi yang potensial yang menentukan lembaga peneliti halalnya, kemudian ada yang memberikan legalitasnya. Tapi kalau yang namanya kita nggak tahu jelas semacam ini, apabila ada kesalahan, ya tiga-tiganya tanggung jawab, bukan karena logo, awas, bukan karena logo, enggak jaminan. Mau logonya model kayak wayang kulit kek, mau logonya kayak model kereta api kah, mau logonya kayak model apa? Yang penting adalah siapapun yang memberikan label halal, kalau tidak halal tanggung jawab dunia akhirat. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa Kiai, nanti urusan logo kita akan ada di episode selanjutnya insya Allah ya. Berikutnya kepada Bapak Mustadi yang akan dijawab oleh Kiai Khalil. Ada Pak Mustadi, silakan. Mic-nya tolong di-share ke belakang agak cepat sedikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berdiri biar kelihatan gantengnya Pak. Ya. Yang saya mau tanya Kiai, tadi masalah haram. Itu misalnya kita makan uang haram, apalagi negara kita ini terkenal pejabatnya itu pada korupsi. Kalau korupsi berarti kan haram. Itu dampaknya ke anak-anak kita, ke cucu kita. Nanti jadi apa gitu? Apakah jadi korupsi, jadi koruptor lagi, atau jadi maling, atau jadi preman? Itu bisa nggak berpeluang jadi kiai? Karena sudah dipenuhi sama uang-uang haram itu. Satu, kedua maaf. Satu saja. Dikit-dikit 1 menit. Oh iya silakan. Waktu di zaman, kalau nggak salah maaf, waktu zaman SBY justru yang terkorup itu di Departemen Agama. Artinya di Departemen Agama itu orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan, bahkan mungkin para kiai pun di situ tempatnya. Mungkin para jebolan-jebolan dari pondok pesantren adanya di situ. Tapi kenapa mereka-mereka yang banyak korupsi? Pertanyaannya, gimana caranya kita supaya terhindar dari korupsi, khususnya yang makan uang haram itu, supaya anak-anak kita, keturunan kita pada baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Mustadi, luar biasa sekali, semangat. Saya sampai begini ngelihatnya, silakan Kiai. Ya, di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini An-Nas, ya ayuhan nas, bukan ya ayuhalladzina amanu.
Jadi dalam Al-Quran itu ada amanu, ada annas, saya Bani Adam, ya. Annas itu artinya umum, siapapun, suku manapun, agama apapun, diperintahkan oleh Allah untuk makan yang halal dan thayyib. Karena itu akan berpengaruh, maka wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkahnya syaitan. Tadi ada haram li dzatihi, karena memang diharamkan zatnya, ada haram li ghairihi, ada haram karena faktor prosesnya atau pengolahannya. Saya tidak ingin menyebutkan departemen tertentu itu paling korup, tidak. Kadang-kadang yang paling korup karena yang ketahuan, yang nggak ketahuan kadang-kadang lebih korup. Cuman caranya lebih pinter. Jadi siapapun yang korup, mau departemen, mau orang, mau lembaga, musuh kita semua. Kok pada diem ini? Musuh kita semua. Bagaimana caranya Pak? Kita ada KPK, ada kejaksaan dalam rangka membatasi. Jadi kita ini memang bertarung dengan setan setiap saat. Khutuwati syaitan itu ada. Ibu bapak awalnya orang baik-baik, ketika ngelihat uang matanya hijau. Saya sekarang menandai orang yang jujur itu kalau diberi amanah pegang uang tanpa diawasi dia jujur, itu orang jujur beneran. Karena biasanya orang baik-baik mau di masjid lah kadang-kadang, mohon maaf, apalagi lembaga, apalagi memang arisan. Kalau tidak diawasi, kan banyak yang arisan bodong dan juga investasi bodong, bahkan kotak amal dicolong. Jadi ibu bapak sekalian, setan di mana-mana. Maka kita harus batasi setan ini dengan apa? Di antaranya adalah sistem keuangannya, prosedurnya, SOP-nya, itu yang seperti itu. Itu untuk kita mencegahnya. Kalau udah terlanjur kena korupsi, gimana Pak saat keturunan-keturunannya? Itu tadi, kita tidak punya kontrol kecuali fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Kalau Allah mengampuni, jangankan yang cuman korupsi, ya kan, yang seperti apapun Allah mengampuni dan Allah akan balikkan ke jalan yang benar. Belum tentu kita juga yang baik-baik ini. Yang baik-baik tiba-tiba Allah tidak berikan hidayahnya, nyeleweng kita, bisa jadi kita. Kalau yang baik-baik bisa yang nyeleweng, apalagi yang nggak baik-baik ibu. Yang hati-hati saja kadang-kadang kepleset, apalagi yang sembrono. Kalau yang makan halal saja belum tentu baik, apalagi yang makan haram. Oleh karena itu ulama himayatul ummah, menjaga umat, dan riayatul ummah, membimbing umat, pastikan minimal dzatiyahnya dulu tidak haram. Kemudian juga cara mendapatnya tidak haram, olehnya juga tidak haram. Termasuk kita, nih saya sebagai pimpinan di Majelis Ulama mengadakan namanya tadi lembaga keuangan syariah, ada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, ada pengawasnya. Jadi kalau ada syariah, ada yang bertanggung jawab di dunia depan hukum dan bertanggung jawab di akhirat. Yang nggak ada syariah pasti haram Pak, belum tentu, cuman nggak ada yang jamin. Tapi tadi kalau Pak udah terlanjur gimana Pak, cicilan banyak seperti ini Pak. Tadi bisa take over ke syariah lain, bisa juga dengan cara apa? Ditutup. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau bertobat, ya udah kembalikan pokoknya. Oh, gimana Pak dengan bunganya? Udah terlanjur janji, kembalikan aja semuanya, niatin sedekah. Jangan sampai gara-gara minjem pinjol terus nggak boleh, nggak usah mengembalikan utangnya. Siapa yang mau tanggung jawab? Utang tetap utang. Kesalahan kita terlanjur ngutang ke pinjol yang bikin benjol. Ya sudah, kalau mau tobat kembalikan itu, cari pinjaman qardul hasan, pinjaman lunak dari teman saudara, tutup. Tobat jangan pernah lakukan lagi. Untuk apa? Tadi untuk diri kita, anak cucu kita, dan negara kita. Ini demi cinta Indonesia. Sesama cinta Indonesia, kita jangan berantem. Jangan sampai ada alasan cinta Indonesia kemudian kita berantem, menafikan kelompok lain. Tidak, sama-sama cinta Indonesia, termasuk para ustadz menyampaikan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang insya Allah nanti kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan makanan yang halal dan haram. Nah, Kiai Sumarno, kalau kita kaitkan dengan penjelasan Kiai Khalil tadi dengan beredarnya rezeki yang haram di masyarakat. Nah, ada satu pertanyaan, apakah masyarakat yang memiliki adab yang buruk itu karena juga lantaran bukan sistemnya saja yang buruk, tetapi apakah karena ada hal-hal yang haram yang dimakan oleh masyarakat tersebut? Nah, ini yang menjadi menarik. Ada sistem, tapi mereka bisa lari dari sistem. Ada sistem, apakah juga memang sistem yang tidak baik? Semuanya kembali kepada manusia. Manusia itu yang menentukan. Ketika Allah sudah memberikan aturan, rule of game-nya seperti begini, makanya tadi Allah perintahkan kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, satu. Tapi begitu kita yang namanya jadi umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apa yang Allah perintahkan kepada kita? Kullu mimma razaqnakum halalan thayyiba, suruh makan daripada yang Allah anugerahi dengan yang halal yang baik. Nah, sebab terus terang al aslu baqa'u makana ala makana. Terkadang sistemnya bagus, tapi karena asupan makanan tadi yang tidak jelas, maka tadi akan melahirkan energi. Energi inilah yang dikendarai oleh setan untuk merusak perilaku manusia. Contoh, ibu-ibu, maaf kalau ibu udah kebiasaan ngambil duit suami di dompet tanpa izin. Suaminya menghalalkan, Kiai, ya udah. Hukum nggak begitu, Mas. Ya, yang namanya mencuri istri pun harus yang namanya minta izin sama suami. Kira-kira ngambil dulu apa minta izin dulu? Pada tuh. Ngelihat gayanya ngambil dulu. Oh, yang baik ibu minta izin dulu baru ngambil. Tuh. Ini kan kebanyakan begitu ngelihat celana suami ngegantung ada dompet, mata larak lirik, ya kan, kiri kanan karena terdorong tadi dengan kebutuhan, tambah lagi karena sekarang harga barang pada naik, uang belanja pas-pasan, bagaimana cara mensiasatinya? Ibu bikin siasat. Siasatnya apa? Awas meleng gua sikat. Begitu pas ibu ambil, baru ibu udah masak, baru ngomong, "Pak, apa? Tadi uang papa saya ambil dari dompet, minta halalnya ya." Karena udah terlanjur, terpaksa itu si bapak. Lalu bagaimana jadi pertanyaan? Ini makanya awas, hati-hati. Kadang-kadang anak kita doa, Allahumma Rabbi habli waladan salihah, Rabbi habli minas salihin. Lihat ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Jangankan kita cari pemimpin negara yang soleh, nyari anak soleh aja susah. Karena apa? Karena barangkali asupan kita orang tua yang tidak jelas. Tuh, awas bu, tuh anak di sekolahin mah udah, disuruh mondok mah mondok, nyantri mah nyantri, geblek mah ongkoh. Jangan salahin sekolahan, jangan salahin pesantrennya. Ibu bapak tanya, saya ini ngasih nafkahnya halal apa enggak? Bener enggak caranya? Betul enggak cara kita raihnya? Bagaimana cara kita membiayainya? Ini yang paling penting. Mudah-mudahan insya Allah Mas Agung bisa semua terjawab dengan baik. Amin. Insya Allah. Apalagi kita mau bulan Ramadan, biar nanti ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Ibadah kita biar rajin. Saya pesan kepada seluruh pemirsa umat Islam di mana Anda berada, ingat sholat taraweh cuma ada di bulan Ramadan. Enggak ada taraweh di bulan Syawal, enggak ada taraweh di bulan Dzulqa'dah, enggak ada taraweh di bulan Dzulhijjah, enggak ada taraweh di bulan Rabiul Awal. Oleh karena itu manfaatkan Ramadan dan penuhi dengan sholat taraweh. Baik, terima kasih Kiai. Pertanyaan selanjutnya nih agar kita tidak terlalu tegang dalam berdiskusi nih. Kiai Khalil ada dari Instagram.
Mau tanya Pak Kiai, banyak orang jualan makanan yang bahan bakunya pakai telur tapi tidak dicuci dulu. Bagaimana hukumnya? Kan biasanya kalau martabak langsung ceplok, begitu Kiai? Ya, kalau telurnya dicuci nggak bisa digoreng. Iya, ibu-ibu pernah nyuci telur belum? Kalau cuci telur langsung hilang saat telur-telurnya Bu ya. Nah ibu bapak sekalian, sebenarnya kan kalau kita bisa membedakan antara kulit telur yang masih kena najis dengan isinya itu boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau memang itu masih banyak pelentang-pelentong, ya, dengan teleknya itu, nah ini yang ketahuan, yang pengalaman benar-benar sikat aja itu dimakan saat telek-teleknya berarti itu. Karena kalau air sudah nyampur tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, karena ini cair maka harus dibuka dulu baru umumnya digoreng. Ya, kalau direbus masih bisa saja, kalau direbus di luarnya. Kadang-kadang kalau bikin telur asin memang sengaja tuh dilipet-lipetin. Tapi setelah itu kan dicuci. Artinya kita seringkali mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kulu itu artinya dimakan. Bukan hanya dimakan, yang dipakai. Kenapa Allah mengatakan yang dimakan? Karena orang hidup pasti butuh makan. Butuh makan, bukan untuk makan, tapi butuh makan. Oleh karena itu yang dipakai kita nyebut halal. Kadang-kadang ini kenapa? Ini kulkas kok dikasih sertifikat halal Pak. Ini kok makan kucing kok disebut halal Pak. Ini apa yang halal? Masa kucing ngerti halal? Bukan begitu, artinya tempat itu tidak najis. Makanan itu tidak terbuat dari najis. Cuman orang awam susah ngomongin ini najis, ini halal. Udahlah halal aja semuanya. Akhirnya kita jadi dagelan seakan-akan kita nggak ngerti halal haram. Padahal kita untuk bicara dengan orang awam, mana sulit tadi najis menjadi haram. Ya kan? Andaikan itu banyak dicampur dengan najis telurnya, ini menjadi haram. Dicampur dengan sebelahnya makannya kucing, yang makan kucing itu adalah najis. Langsung kita proses, digoreng, kena makanan kucing itu maka menjadi haram. Kita yang haram, bukan kucingnya yang haram Bu. Kalau kucingnya silahkan dipiara. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis, Kiai Sumarno yang telah memberikan ilmu dan nasihat dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan tadi kita semakin berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Ternyata bukan sekedar kita akan kenyang, tetapi akan mempengaruhi perilaku baik buruk kita. Itu awalnya dari apa yang kita konsumsi yang masuk ke dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari apa yang sering kita hadapi di setiap hari, yang kadang-kadang tidak nampak mana yang halal dan haram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan juga Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku yang setiap hari Senin dan Selasa Anda bisa menyaksikannya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak para jamaah hadirin rahimakumullah, Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Mari sama-sama kita tutup pertemuan pengajian kita pada kesempatan siang menuju hari ini, sore hari ini dengan membacakan doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima syi'atillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah wa nas'aluka darajatal 'aliyah wa fahman zakiyah wa ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.